Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir? Kita semua pernah merasa khawatir, ya. Nah, khawatir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui secara pasti. Kita khawatir akan hari esok. Kita khawatir akan banyak hal. Kekhawatiran membuat fokus kita berubah, tidak lagi kepada Allah, tetapi kepada hal-hal yang kita khawatirkan. Serahkanlah semua hal yang membuat kita takut, segala hal yang membuat kita gelisah ataupun cemas kepada Tuhan. Sebab Allah kita adalah Sang Pemelihara. Ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ada sungai yang mengalir di tengah-tengah Taman Eden. Ada berbagai jenis binatang dan unggas di taman itu. Semuanya disediakan Allah bagi Adam dan Hawa, sehingga mereka dapat menikmati Taman Eden dengan baik. Bangsa Israel dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju negeri perjanjian Kanaan. Selama mereka di padang gurun, Allah memelihara mereka dengan menurunkan mana setiap pagi. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, pakaian dan kasut mereka pun tidak pernah rusak selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Jangan disarpat. Ingat cerita ini, dia dipelihara Tuhan selama 3,5 tahun masa kelaparan di Israel. Hanya berbekalkan segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Di dalam perjanjian baru, kita bisa melihat murid-murid Tuhan ketika mereka menjala ikan. Sepanjang malam mereka menebarkan jala untuk mendapatkan ikan, tetapi tidak ada satu ekor pun ikan yang mereka dapatkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan kapal, maka mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Bahkan jala mereka hampir robek. Apa pengalaman kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita juga pasti pernah mengalami kekhawatiran dalam hidup kita. Kita pasti pernah mengalami juga pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, bukankah ini semua adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita? Kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh berdiri dengan baik. Ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang tidak perlu kita ragukan lagi. Di masa pandemi ini, ada banyak orang yang memiliki hobi memelihara tanaman hias. Setiap tanaman yang dibeli pasti dipelihara dengan baik, dicukupi kebutuhan nutrisinya, diperlakukan dengan baik, diperhatikan kalau ada hama atau hal-hal yang mengganggu pertumbuhan daripada tanaman tersebut. Nah,
Arti kata pelihara adalah rawat atau jaga. Memelihara berarti menjaga dan merawat baik-baik, menyelamatkan, melindungi, melepaskan ataupun meluputkan dari bahaya. Allah, Sang Pemelihara, menjaga, merawat baik-baik, menyelamatkan, melindungi, melepaskan kita dari bahaya. Kalau manusia saja bisa merawat tanaman dengan baik, apalagi Allah kita, pencipta langit dan bumi. Dalam Matius dikatakan, Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Bapa tahu keperluan kita, Bapa tahu kebutuhan kita. Sebelum kita memintanya pun, Bapa sudah tahu. Betapa bersyukurnya kita memiliki Allah Sang Pemelihara dalam kehidupan kita. Dia tahu keperluan kita, Dia tahu kebutuhan kita. Pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Tetapi satu hal yang mau saya katakan pada pagi hari ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Allah kita, Dia yang akan memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, kita baca ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali, menyadarkan kami kembali Tuhan bahwa Engkaulah Allah pemelihara hidup kami. Kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga itu boleh berbuah untuk hormat dan kepujian nama Tuhan. Terpujilah akan nama Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu
bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya jawaban, satu-satunya harapan. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku berharap. Di hadapan tahta